Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Teranugerah hari ini. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita firman Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Saat ini Bapa, sebelum kami boleh memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi landasan dan kekuatan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada minggu ini saya berikan judul Sakramen di dalam Gereja GKI Sumut Medan atau Sinode GKI Sumut. Sebagaimana yang kita tahu, pada minggu ini adalah minggu yang disebut dengan Minggu Pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, setelah masa Natal dan kemudian Tuhan Yesus dibawa atau disunatkan di dalam Allah, kemudian tibalah kita mendengarkan firman Tuhan yang biasanya memang di awal tahun tentang Tuhan Yesus yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sebagai permulaan dari pekerjaannya sebagai seorang rabi yang akan memberitakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Cerita inilah yang kemudian kita dengarkan dalam pembacaan dan juga mungkin dalam khotbah pada minggu lalu di gereja kita masing-masing. Intinya adalah bahwa kita diingatkan tentang baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja GKI Sumut atau Sinode GKI Sumut, khususnya kita yang bernaung di Generasi 1 pada saat ini. Ada dua sakramen Bapak dan Ibu yang terkasih yang kita lakukan sebagai gereja. Sakramen yang pertama adalah sakramen baptisan kudus, dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Hanya dua sakramen inilah yang dikenal dan yang diakui dan dilakukan sampai pada saat ini. Ini untuk menegaskan dan juga menjelaskan kepada mungkin ada anggota-anggota jemaat kita yang masih ragu-ragu atau belum mengetahui secara pasti ada berapa dan apa saja sakramen yang dilakukan di GKI Sumut. Sinode GKI Sumut hanya mengenal dua sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptisan kudus sendiri ada dua, yaitu sakramen baptisan kudus kepada anak-anak dan sakramen baptisan kudus kepada orang dewasa. Dua-dua ini juga masih dilakukan hingga pada saat ini. Nah, sakramen baptisan kudus sendiri itu berdasarkan pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ini bukan kesepakatan beberapa orang, bukan hasil sidang konsili gerejawi atau kesepakatan para bapak-bapak gereja saja. Tetapi sebagaimana pengertiannya, sakramen itu adalah perintah yang langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan. Jadi sakramen itu merupakan tanda atau simbol yang kudus, yang kelihatan, yang dilakukan sebagai bukti atau sebagai hal yang menunjukkan bahwa kita percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dasar dari firman Tuhan tentang baptisan kudus itu terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang 19 sampai dengan 20. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, inilah yang menjadi alasan atau dasar gereja hingga pada saat ini melakukan sakramen baptis dewasa. Sakramen baptisan kudus maksud saya. Memang tidak dijelaskan di sana harus di mana dilakukan baptisan kudus itu, dengan cara seperti apa, dan harus berapa kali itu dilakukan. Ini juga untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin masih ragu-ragu atau mungkin masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari tempat yang lain
tentang hal ini. Dan ada yang mengatakan bahwa baptisan kudus yang benar itu misalnya itu harus dilakukan di tempat tertentu, misalnya di sungai atau di kolam atau mungkin langsung di sungai dan seterusnya. Atau misalnya harus dengan diselamkan. Kalau dipercik mungkin tidak sah katanya. Atau mungkin ditenggelamkan atau dengan cara yang lain, karena itulah cara yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu cerita dalam Alkitab. Ada yang menekankan tentang hal itu, sedangkan dengan cara yang lain itu bisa dikatakan tidak benar. Ada juga yang menekankan tentang jumlah baptisannya. Ada yang mungkin membaptiskan lebih dari satu kali, ada yang 2, 3, dan mungkin seterusnya dan sebagainya. Apakah itu benar Bapak dan Ibu yang terkasih? Tentu sama sekali tidak. Saya menegaskan dalam hal ini Bapak dan Ibu yang terkasih, keselamatan kita tidak ditentukan dengan di mana kita dibaptiskan, atau dengan cara apa kita dibaptiskan, atau berapa kali kita dibaptiskan. Sepanjang kita tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka hal itu percuma. Yang dikatakan jelas di dalam firman Tuhan tadi, Matius pasal 28 ayat yang 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi setelah orang menjadi murid, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah seorang menjadi pengikut atau murid dari Tuhan Yesus, maka sebagai tandanya kemudian ia dibaptiskan. Bukan tentang di mana dibaptiskan, bukan tentang cara dibaptiskannya, atau bukan tentang berapa kali dibaptiskannya, tetapi tentang bagaimana orang itu sungguh-sungguh percaya dan beriman. Walaupun hanya satu kali, meskipun dengan cara dipercik, atau ditenggelamkan, atau diselam, ya, dan di tempat-tempat yang mungkin, apakah di kolam, di dalam gedung gereja, atau di mana saja kepada kita. Asal itu dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka hal itu adalah benar. Yang terpenting adalah keselamatan itu ditentukan apakah seorang itu beriman atau tidak. Kalau ia tidak beriman atau tidak percaya, maka semua itu percuma. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan sedikit kejelasan kepada Bapak sekalian yang mungkin masih ragu-ragu, atau mungkin ada yang kurang mengerti tentang hal itu. Lalu sakramen yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Sama seperti tadi, seperti sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus juga dilandasi pada firman Tuhan di dalam Alkitab. Hampir semua Injil, 4 Injil, 3 Injil sinoptik dan 1 Injil Yohanes, itu membicarakan tentang bagaimana perjamuan malam terakhir. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, ia membagikan roti dan juga anggur tentunya. Lalu ia mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu ingin mengingat akan, menjadi sebagai peringatan akan aku. Roti dan anggur adalah perlambang dalam hal ini. Roti menggambarkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan anggur melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua itu adalah bentuk kita mengingat ulang akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita makan roti dan minum anggur, kita sungguh menghayati dan terpusat pada penghayatan akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akan besarnya pengorbanan Tuhan. Dan kita yang mungkin sudah kendur imannya dan jatuh dalam dosa, itu kembali bertobat dan mengalami pengudusan di dalam diri kita. Dan itulah makna dari perjamuan kudus. Tentu saja hal ini penting Bapak dan Ibu, tetapi sebuah peringatan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu kita peringati pada hari ini. Kita tidak benar-benar makan daging manusia atau minum darah manusia, tetapi roti dan anggur itu hanya sebagai perlambang atau simbol di mana kita mengingat akan kematiannya, dan sebagai cara untuk mengingatkan kita kemudian kita bertobat dan kembali dalam kehidupan Yesus. Itulah kira-kira makna dari pengertian sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan di awal tahun di setiap gereja masing-masing. Ya, firman Tuhan pada hari sungguh-sungguh dapat kita mengerti, Bapak dan Ibu kasih, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, boleh berikan kami kekuatan dan kemampuan kita boleh memahaminya secara baik di dalam kehidupan kami.
Berkati pekerjaan kami yang kami lakukan pada hari ini, berkati segala usaha. Berkati kami dan seluruh anggota keluarga kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami sungguh mengharapkan perlindungan Tuhan, terutama dari banyaknya saat ini Tuhan pandemi COVID-19 yang belum terkendali dengan baik, dan kami sungguh khawatir. Tetapi kalau Tuhan melindungi kami, maka kami akan terlindung dan tidak mengalami sakit penyakit seperti itu. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, itu dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.